di mana tempat kita bekerja itu kalau memang betul-betul adanya sesosok putri yang berada di tengah lautan, berarti itu kan ratunya. Karena masyarakat ada yang pernah melihat sosok itu seorang putri, entah itu putri itu bisa dikatakan Ratu Kidul atau apa, tapi pernah ada yang melihat masyarakat sekitaran sini. Itu ada entitas-entitas yang identik, tapi itu entitas yang berbeda seperti itu. Ada yang tadi Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan seperti itu, ada Nyi Roro Kidul seperti itu. Kemudian ada lagi yang dari selatan namanya Mbok Emban Kidul seperti itu. Dan beberapa entitas-entitas yang ada Nyai Roro, ada Nyai Rio seperti itu. Nah, itu sebenarnya hanya sebuah sebuah mitos tambahan yang berkembang di Yogyakarta, atau memang itu ada penjelasan ya, baik secara spiritual, metafisik, ataupun sejarah, ataupun cerita yang lain. Kalau menurut pandangan saya pribadi percaya ada mitos di laut sini, terutama tentang Nyi Roro Kidul itu kan termasuk mitos ini, itu ada di sini. Semua masyarakat sini percaya, Mas. Itu kan kalau adanya Ratu Kidul awalnya sebetulnya itu kemarin ada kerajaan Pejajaran. Di sana yang menjadi raja namanya Prabu Munding Sari. Prabu Munding Sari punya anak satu namanya Roro Sawidi. Roro Sawidi mempunyai kelebihan kanuragan dan mengetahui nanti ada perubahan alam. Maka dari itu Roro Sawidi tidak mau mati dan dia harus hidup seusai zaman. Nah, maka dari itu Romo Munding Sari murka dan tidak mengizinkan bahwa begitu. Dan Roro Sawidi disuruh keluar dari keraton. Tapi Roro Sawidi mengerjakan bahwa dia harus nanti saya diberi dan dikabulkan oleh Tuhan supaya saya tidak mati dan hidup saya seusai zaman. Maka dari itu Roro Sawidi dari Pejajaran sampai Pantai Parang Tumaritis, Pantai Parangsumo itu berjalan kaki dan tidak makan, tidak minum. Gitu. Jadi Roro Sawidi menjadi Ratu Kidul itu diberi kanugrahan oleh Allah supaya kamu bisa dan terlaksana hidup seusai zaman, tapi kamu harus meninggalkan rogo badan, jadi menjadi roh halus.
Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa. Cuman hari ini kita nggak syuting malam-malam Om, biar ada view yang kelihatan. Ya. Karena hari ini di belakang kita sudah terhampar Samudra Hindia. Iya. Kalau lokasinya tepatnya di Yogyakarta, di sisi selatan, di pesisir selatan seperti itu. Nah, kalau ngomongin Jogja, kemudian ngomongin pantai selatan, ini mungkin Sobat Javanika semuanya sudah terlintas. Ini kita mau bahas apa seperti itu, karena ini sudah sangat identik banget seperti itu Om. Masyarakat Jogja, sebenarnya nggak cuma Jogja ya, orang Jawa pada umumnya sudah punya kepercayaan tentang pusaran energi yang ada di sisi selatan Jawa. Nah, di Jogja sendiri berkembang mitos dan urban legend tentang kerajaan pantai selatan, atau orang-orang mungkin mengenalnya Nyai Roro Kidul dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau menurut Om Ho nih, di Jogja sendiri pantai ini kan nggak hanya sebatas apa ya, letak geografis, tapi juga ada filosofisnya seperti itu. Ininya gimana sih Om? Awal mulanya kenapa pantai selatan Jogja ini dikenal sebegitu apa ya, sebegitu sakralnya, kemudian penuh dengan cerita, dan itu turun-temurun sampai sekarang. Iya, sebenarnya memiliki satu nilai spiritual, historis, metafisik, dan filosofis. Bahkan imajiner juga, Mas. Kalau kita bilang tentang sumbu imajiner ya, itu tentunya kan satu garis lurus yang dihubungkan antara Gunung Merapi atau Keraton Gunung Merapi sebelah utara, kemudian Keraton Kasultanan Yogyakarta, dan yang paling selatan adalah Keraton Laut Kidul atau Pantai Selatan. Dan ketika kita lebih kecilkan lagi ya, kita lebih spesifik lagi, di Pantai Selatan ini ada beberapa situs atau tempat-tempat yang memiliki nilai kesakralan, spiritualis, dan juga historis. Salah satunya adalah situs Cepuri Parangkusumo, dan juga Pantai Parangkusumo. Jadi posisinya di sebelah sana. Kalau kita lihat di bawah itu ya, yang ada pohon-pohonnya itu ya. Iya. Di situs Cepuri ini sering sekali dibahas ya, dimanapun gitu. Saya sudah berapa kali, Mas Di juga di situ. Jadi ada dua batu di situ, batu besar dan batu kecil, yang pada masa lampau diyakini dipergunakan atau dilenggahi atau diduduki oleh Panembahan Senopati dan juga Gusti Kanjeng Ratu Kidul saat bertemu waktu itu. Di keraton banyak punggawa atau abdi dalam yang sakit, yang tidak enak. Maka dari itu Nyai harus menengok apa yang terjadi di tepi pantai selatan ini. Betul-betul Nyai keluar dari keraton tahu bahwa ada namanya cahaya. Cahaya itu betul-betul itu ada seorang raja yang semedi di atas batu gilang. Maka dari itu Nyai Roro Kidul berkopoh-kopoh menghaturkan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Betul-betul Kanjeng Ratu Kidul bahwa di tepi pantai Parangtumaritis ada seanak raja yang semedi di atas batu gilang. Nah, Keraton Laut Kidul itu pintu gerbangnya di pantai Parangkusumo. Ya, di sebelah ini lurus ke sana, dan memang ini sudah menjadi satu urban legend, mitos dan mistis, historisnya ada, dan sudah diyakini gitu bahwasanya di pantai yang besar ini, yang luas itu ya, ada satu entitas besar yang menjaga atau diberikan amanah untuk melindungi kawasan ini. Kalau dibilang menunggu, banyak sekali, tetapi satu yang diberikan satu amanah, atau dikenal dengan Gusti Kanjeng Ratu Haja Kenconosari, atau beliau nama lainnya Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Itu Mas Di. Nah, kemudian ini Om, kalau tadi Om bercerita tentang Cepuri Parangkusumo sebagai gerbang ya berarti. Iya. Nah, kalau kita lihat pesisir selatan Jawa ini kan
nggak cuman di Jogja nih yang ada mitos-mitos tentang kerajaan Laut Selatan. Nah, ada nggak sih Om kayak bagian Jogja itu misal pintu depannya bagian mana untuk apa seperti itu? Iya. Jadi di Parangkusumo itu kedatonnya. Kedaton. Jadi pusat dari pemerintahan. Sementara kita juga pernah ke sana di Pelabuhan Ratu, di Pantai Karanggawu, di sana itu pintu gerbang depan. Sementara di Bali dan juga Semenanjung Blambangan atau Banyuwangi Alas Purwo itu alun-alun atau pintu gerbang belakang. Jadi memanjang itu mesti. Dan dari sebenarnya kalau kita tarik lagi bahkan dari Sumatera ya sampai ke Nusa Tenggara itu, Nusa Tenggara Timur bahkan sampai ini Timur Leste kalau sekarang. Dari Aceh sampai Timur Leste sepanjang selatan tuh, pesisir selatannya yang ada di Samudra Hindia itu masih masuk satu wilayah gitu. Secara keseluruhan. Tetapi karena kita lihat secara letak geografisnya Tanah Jawa ini ada di tengah atau Pulau Jawa ini tepat ada di tengah. Di sini ada Pulau Andalas, kemudian ada Tanah Jawa, ada Bali, Jawa dan Bali ya, Nusa Tenggara. Intinya ataupun di mana keraton itu berada. Tetapi alun-alunnya itu menyebar Mas, luas kayak kekuasaannya. Berarti itu sebenarnya satu kesatuan ya, bukan bukan misah-misah. Jogja ada keraton sendiri, sini sendiri, sini satu kesatuan. Tapi kedatonnya, kedaton itu kedatuan, datu itu kan raja. Jadi pusatnya itu ada di sini. Dalam artian letak dari istananya ada di sini. Nah, kalau kita bilang tentang istana atau raja atau ratu, pasti punya kerajaan lain atau punya wilayah atau punya masyarakat. Masyarakat ini juga membentuk kerajaan-kerajaan mini, kerajaan kecil, atau disebutnya seperti kalurahan. Nah, setiap kelurahan ini punya istana juga mesti. Dan pasti ada seperti lurahnya, atau seperti ratu kecil di situ. Jadi itu tersebar luas, dan jumlahnya ini tidak bisa dihitung. Nah, ini yang terkadang karena ada wilayah baik, ada wilayah buruk ini yang kadang menyamar atau keluar. Ya, ini bilang Ratu Pantai Selatan. Gitu. Tapi Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu ada satu tempat tersendiri dan Ratu Pantai Selatan itu juga punya tempat tersendiri. Nah, ini karena memiliki wilayah ini ratu semua pasti. Gitu. Ini ya agak ada beda birokrasi sama kerajaan manusia ya. Iya, ada seperti itu dan diberikan hak yang sama. Jadi ketika ada orang yang kerasukan atau melihat sosok Ratu Pantai Selatan, ya nggak benar nggak salah, semuanya benar gitu. Tetapi satu entitas besar yang diberikan satu amanah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjaga dan melindungi, itu yang tadi dimaksud di awal. Gitu. Atau disebut Dewi Samudra, Ibu Ratu Kidul, atau Gusti Kanjeng Ratu Haja Kencono Sari. Nama beliau sangat banyak. Banyak ya penyebutannya ya. Dan ini menjadi seperti jabatan mesti. Kalau kita bilang, karena terkadang ada masa ini beliau agamanya berbeda, di masa berikutnya agamanya berbeda, atau yang dilihat dalam penampilan atau agamanya berbeda gitu. Jadi ya semuanya benar, nggak ada yang salah gitu. Jadi tergantung melihatnya di pakaian apa gitu. Kayak misal hari ini saya melihat pasti pakai baju hitam. Mungkin sebulan yang lalu pasti pakai baju hijau, kemudian pakai baju putih gitu Mas. Tapi ya Masdinya tetap sama. Iya sama ya. Oke Om. Kalau ini Om, aku jadi tertarik sama ceritanya Om Hor dengan entitas penguasa Laut Selatan, kita sebut begitu saja nggak apa-apa ya Om? Nah, ini punya banyak banyak persepsi, kemudian banyak tampilan yang mungkin orang-orang lihat atau orang-orang ceritakan. Nah, sebenarnya cerita itu ada semenjak cerita yang ada di Cepuri, bertemunya Kanjeng Ibu Ratu dengan Panembahan Senopati, atau sebelum itu memang sudah eksis kemudian berinteraksi dengan manusia juga? Iya, sebenarnya kalau lebih jauh sebenarnya sudah ada Mas sudah eksis, sudah ada. Karena banyak sekali versi-versi cerita atau legenda yang beredar ya. Salah satu itu memang ditulis ataupun ada di beberapa serat dan kidung. Cerita ini semerbak ataupun ini ya, kemudian timbul ya, secara menyeluruh ataupun kemudian gampang dikenal
itu ketika masuknya antara Panembahan Senopati sampai Sultan Agung. Oh. Di beberapa babat ya ataupun serat yang ditulis, bentuk dari waktu itu Sultan Agung gampangannya mencari satu legitimasi contohnya gitu. Jadi ketika beliau ada di satu perperangan ke Batavia waktu itu dengan VOC, mengalami satu kekalahan, salah satu penyebabnya karena salah satu subtumenggungnya itu membocorkan. Nah, biar tidak terkesan, maaf ya Mas Di, biar tidak terkesan kalah ataupun mengalami satu kejadian yang cukup memalukan gitu, ataupun biar tetap semangat, beliau kebanyakan juga melakukan tirakat di sini. Dan sejak itu membuat satu seperti legitimasi gitu, bahwa beliau dekat dengan penguasa Pantai Selatan, contohnya itu. Kemudian ada beberapa cerita yang menyatakan Raja-Raja Mataram itu menjadi istri, memperistri Ratu Pantai Selatan, atau anak keturunannya itu menjadi suami dari Ratu Pantai Selatan atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Sebenarnya ini bentuk simbolis. Jadi penggabungan ataupun bentuk ini ya, penyatuan antara bumi dan air. Gitu. Tanah air Tanah dan air ya. Jadi ini hanya simbolis gitu. Dalam pernikahan ini simbolis. Bukan berarti terus kemudian ada pernikahan gaib. Gitu. Tetapi ada pernikahan dalam bentuk simbolis. Jadi penyatuan dengan alam semesta. Di mana digambarkan secara batin itu ya harus ada nikah secara batin, tetapi secara fisik tidak. Ya, dan ini bentuk dari perlindungan dari seorang ibu. Karena kalau kita tadi bilang tentang ada pusat pemerintahan keraton, kemudian ada Gunung Merapi, ada Pantai Selatan, itu juga seperti kosmologi ini Mas Di, lingga dan yoni. Menggambarkan di mana gunung itu kan di atas, lingga itu ayah, yoni itu ibu. Ini, iya, simbol perempuan. Ada tanah dan ada air. Sebenarnya itu simbolik juga ya. Di mana putra-putranya di tengah yang dimong, gitu Mas Di. Nah, ini kisah-kisah dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul sendiri yang ada kisah asmaranya ataupun pertemuan-pertemuan itu menjadi satu kronik ketika era kolonial. Oh gitu, malah era kolonial. Iya. Era kolonial ini karena banyak ditulis di serat, kemudian menjadi babat, ditulis di kitab-kitab, itu banyak disadur dan digubah juga. Dan bahkan di era-era Mataram baru ya, Mataram Islam itu dari beliau sendiri tercipta juga tarian-tarian gitu, tarian gitu. Dan tentunya kalau kita lihat di era kolonial ini memang kita harus sering juga melakukan kritik sumber ya. Yang ditulis ini apakah berdasarkan satu pengalaman atau menjadi pesanan karangan gitu. Jadi atau juga sudah disadur dari bahasa asli menjadi bahasa sekarang, bahasa barunya gitu. Jadi kalau di beberapa literatur atau rujukan memang kisah ini ya menyebar ataupun dikenal di masuk antara Mataram Islam sampai era kolonial gitu. Tapi kalau kita lihat jauh sebelum itu tentu sudah ada Mas, bahkan di era-era klasik ya. Tetapi karena juga ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang waktu itu sifatnya adalah rahasia ataupun tersembunyi ketika di era Mataram klasik contohnya datang ke sini itu tidak terdokumentasi ataupun tidak tercatat, tidak tertulis gitu. Sehingga ini baru ketahuan ataupun dikenal lah gampangannya itu di era tadi, peralihan antara Mataram Islam ke era kolonial. Oke. Di era masuknya, iya. Nah, kita geser ke situ, kita coba cari view yang lebih enak. Kalau menurut pandangan saya pribadi percaya ada mitos di laut sini, terutama tentang Nyi Roro Kidul itu kan termasuk mitos ini, itu ada di sini. Semua masyarakat sini percaya Mas. Kalau mitos Pantai Selatan itu bagi masyarakat sekitaran sini itu betul-betul ritual. Jadi memang ada yang kejadian dan ada pula yang bisa dikatakan mitos. Karena masyarakat ada yang pernah melihat sosok
itu seorang putri, entah itu putri itu bisa dikatakan Ratu Kidul atau apa, tapi pernah ada yang melihat masyarakat sekitaran sini. Ada pantangan nggak Pak? Kalau dulunya waktu kami belum istilahnya menjadi seorang nelayan, itu ada pantangan kalau tidak Anda memakai baju hijau itu nanti diambil sama Ratu Kidul. Tapi ternyata kami sendiri yang menjadi nelayan itu memakai baju hijau, topi hijau. Alhamdulillah sampai sekarang kami tidak bisa dikatakan ada kejadian yang nihil. Nah, aku masih kadang penasaran sama mitos-mitosnya kan. Ketika kita menceritakan di sini, ini tetap ada campur tangan persepsi dari subjektif ya karena persepsi tentang entitas-entitas di Laut Selatan itu kan banyak versi seperti itu. Kemudian ada yang bilang ini A, B, C, D dan sebagainya. Nah, beberapa sumber yang pernah saya baca, kemudian pernah kita tulis juga di buku-buku kita yang pertama, itu ada entitas-entitas yang identik, tapi itu entitas yang berbeda seperti itu. Ada yang tadi Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan seperti itu, ada Nyi Roro Kidul seperti itu. Kemudian ada lagi yang dari selatan namanya Mbok Emban Kidul seperti itu. Dan beberapa entitas-entitas yang ada Nyai Roro, ada Nyai Rio seperti itu. Itu sebenarnya hanya sebuah mitos tambahan yang berkembang di Yogyakarta atau memang itu ada penjelasannya baik secara spiritual, metafisik ataupun sejarah ataupun cerita yang lain. Iya. Kalau kita lihat secara secara metafisik ya pasti ya. Tentunya begini, dalam satu sistem struktur pemerintahan itu seorang ratu ya atau maharani di situ itu tentunya tidak sendiri. Pasti ada satu struktural. Dimana tadi kalau disebutkan Mas Dia adalah Gusti Kanjeng Ratu Kidul, kemudian Nyi Roro Kidul, Nyi Ria Kidul dan Mbok Emban. Itu struktur Mas Di. Jadi Nyi Roro Kidul itu boleh dibilang adalah Menteri Urusan Luar Negeri gitu. Menlu. Sementara Nyi Ria Kidul itu Menteri Urusan Dalam Negeri. Mendagri. Ya. Mbok Emban Kidul itu urusan rumah tangga. Gitu. Atau pengasuh sebetulnya ya. Lah, di sini beliau memiliki juga 28 abdi kinasih. Jadi para menteri atau yang dikinasih gitu. Seperti halnya kabinet gitu ya. Iya, seperti itu pasti. Nah, di bawahnya menteri-menteri ini kan banyak departemen nih. Di bawahnya lagi kan banyak sistem-sistem seperti kecamatan bahkan kelurahan. Ini yang saya sampaikan tadi. Bahkan sampai sistem RT RW Mas paling bawah. Gitu. Jadi 28 abdi kinasih ini salah satunya yang dulu pernah kita ke Pelabuhan Ratu adalah Ibu Mayang Sari contohnya. Ya, di mana Ibu Mayang Sari ini yang beliau digambarkan sebagai seseorang yang tahu betul atau menguasai tentang bidang pembangunan atau urusan inilah pekerjaan umum gitu kalau di kita gitu. Dia yang berurusan dengan pembangunan nih mesti. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya di 28 ini ya, tentunya tidak bisa kan kita bahas satu-satu karena cukup panjang ini. Nanti mungkin kita kalau ada kesempatan ya part 2, part 3 dan sebagainya ya, termasuk di Pantai Utara itu Ibu Dewi Lanjar itu juga termasuk. Jadi beliau yang menguasai Pantai Utara gitu ya. Tapi sebenarnya ini terhubung gitu dari sini juga gitu Mas Di. Nah, mengingat tentang yang kedua, kalau kita lihat di beberapa kitab ya ataupun serat-serat ataupun cerita-cerita klasik, hubungan antara Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu kita bisa tarik lebih panjang lagi nih Mas Di. Jadi saat beliau bertemu dengan Prabu Brawijaya contohnya, kemudian masuknya Wali Songo ya salah satunya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga gitu. Dan Sabdo Palen Moyo Gendong gitu juga. Gitu. Iya, jika kita tarik lebih panjang lagi gitu.
kesimpulannya segi kita mengulang ya, jadi itu mencuat ya atau banyak didokumentasikan ketika peralihan antara Islam ke masuknya bangsa asing Eropa, bahkan prakolonial gitu atau kolonialisme waktu itu masuk. Sementara cerita ini sudah cukup panjang atau sudah cukup jauh gitu. Kalau kita tarik lagi di era klasik itu mesti. Oke. Nah kemudian ketika kita ini ya kita melihat banyak versi cerita dari zaman ke zaman yang terdekat dan yang paling relate dengan kita maksudnya kita berdua ya. Ini kan yang ada di Cepuri, seperti itu. Saya juga pernah dengar di Cepuri ini selain menjadi menjadi situs yang disakralkan, memang di situ juga masih aktif untuk laku beberapa ritual, baik dari pihak keraton maupun jadi jujukan orang-orang yang ingin istilahnya bersilaturahmi ya dalam tanda kutip dengan energi yang ada di selatan, bisa jadi Ibu Ratu atau staf-stafnya tadi seperti itu. Iya. Itu memang demikian adanya, Om. Iya. Jadi ini seperti menurut saya ini satu pendopo utama sebelum kita masuk ke kedatonnya, gitu. Karena biasanya dalam lelaku, ritual atau beberapa apatilas, memang sebelum masuk ke Cepuri Parangkusumo, itu kita harus melakukan beberapa hal-hal. Seperti halnya kalau ini memang untuk nenepin ya Mas ya. Harus puasa, membawa kembang setaman contohnya, dupa, terus dap malam misalkan gitu. Baru kita setelah dari sini kita mantapkan ke Pantai Parangkusumo, di mana di situ menjadi pintu gerbang utama. Memang spesifik itu ya? Spesifik ya, karena tidak jauh dari ini kan ada Watu Banteng gitu juga tuh Mas Di. Kalau kita lihat memang juga jauh lagi ya, ketika ini di era lampau itu tempat ini kan terbentuk dari patahan gitu. Jadi gunung-gunung kita lihat ada karang, gunung ini membentuk ya awal dari pegunungan Seribu. Kita lihat di sini dan konturnya yang ada di sini pun di bawah ini juga ada vulkaniknya Mas Di. Ada vulkanik. Hingga di situ kan ada ini situs Parangledang, tempat mandi air hangat itu. Kemudian bentuk dari pasir yang ada di sini kan pasir vulkanik itu juga. Nah, berarti tempat ini sangat kompleks itu dulunya seperti apa. Dan satu cerita legenda yang sangat erat, Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu juga ada yang menggambarkan beliau berasal dari 7 bidadari. Dari Kahyangan. Yang Nawang Wulan gitu. Nah, Nawang Wulan ini salah satu bidadari yang agamanya itu dan selendangnya berwarna hijau. Nah, ini tadi tentang warna hijau ini juga menjadi pertanyaan sampai sekarang. Dikisahkan mandi di sendang, kemudian ada seseorang laki-laki, Joko Tarub waktu itu, kemudian mengambil selendangnya, beliau tidak bisa naik. Nah, kemudian diperistri singkat cerita, punya anak. Nah, ketika sudah anaknya besar kan tahu tuh, ketika mau menanak nasi ternyata disembunyikan di lumbung padi. Nah, saat beliau kemudian menemukan itu kan kembali ke Kahyangan, ketemu dengan Bathara Guru. Nah, ketika di Kahyangan, karena sudah separuh manusia separuh bidadari, beliau diberikan amanah untuk menjaga selatan pantai. Gitu. Ini salah satu ya, karena banyak versi ini salah satu cerita epos legendanya. Nah, sehingga warna hijau menjadi warna kenegaraan. Ini yang pertama yang diyakini sebagai mitos dan legendanya. Yang kedua sebenarnya pantangan warna hijau itu sendiri, selain tadi yang pertama ketika pakai warna hijau itu kan menyamai dengan kerajaan yang ada di sini. Yang kedua warna hijau itu dihimbau oleh para tim SAR tidak boleh dipakai. Kenapa? Kalau nanti amit-amitnya terjadi kecelakaan, hanyut, susah dievakuasi. Karena ini ya warnanya. Ya kalau kita lihat kan hijau-hijau sekali Mas. Dan itu banyak palung ya. Jadi saat tenggelam akan susah dievakuasi. Gitu. Jadi ini menjadi satu budaya yang itu berawal dari mitos, mistis dan legenda, tetapi ini sangat kita pegang karena di balik mitos itu diciptakan pasti ada pantangan yang tidak boleh. Salah satunya yang logik adalah warna air itu akan menyatu dengan ketika ada orang yang tenggelam. Ilusi agama. Optiknya kayak ilusi optik itu sih Mas Di.
Oke, mungkin teman-teman Javanica nanti mau lanjut cerita juga kita, tapi ke Cepuri. lokasi yang lebih dekat dengan mitologi dan cerita-cerita tentang pantai selatan di Yogyakarta. Seperti itu. Yuk kita langsung ke sana. Sampai sekarang namanya Labuan ya, namanya Labuan Larungan. Tetapi yang dilabuh sesaji Larungan itu bukannya makanan, itu pakaian putri semua, kurang lebih apa semekan, tahu semekan? Kalau sekarang kotang itu 24 helai. Dan kain batik, dan ada lagi kain namanya cinde merah dan cinde wilis. Cinde wilis itu cinde hijau. Itu namanya larungan. Itu kalau orang desa namanya syukuran, terima kasih bahwa pertolongannya Kanjeng Ratu Kidul tidak bain-bain, karena dia menyediakan semua pekerti dan semua hasil-hasil yang diserap oleh Danang Sutawijaya tetap menyukupi keraton atau semua rakyat. Maka dari itu yang Penembahan Senopati namanya syukuran. Tiap tahun memberi sesaji larungan. Larung artinya dilarungkan atau di laut, dan labuh. Labuh semua masyarakat bisa memiliki, jadi tidak memandang satu sama lain. Kalau bisa meraih itu tetap dia diperbolehkan. Itu namanya Larungan Labuan. Dan sampai sekarang itu penjenengan dalem si Sultan Hamengkubuwono ing Alaga Saidin Portogomo itu tetap namanya ngeleluri adat dalem, tilasan dalem, penjenengan dalem sebagai raja terima kasih, syukur oleh Allah, dan dia tetap mengadakan sesaji larungan atau labuan. Oke Sobat Javanica semuanya, kita sudah ada di daerah Parangkusumo, tepatnya di situs Cepuri, yang dipercaya situs yang ada di belakang kita ini dulu pernah menjadi saksi sejarah seperti itu, di mana Panembahan Senopati, seorang founding father dari Keraton Jogja dan Solo, ini bertemu dalam tanda kutip dengan penguasa dari Laut Selatan seperti itu. Iya, tentunya Cepuri Parangkusumo ini sudah sering diceritakan ya, termasuk saya juga. Dan ini tempat kita berdiri sekarang, ini adalah sumbu imajinernya dari Yogyakarta, boleh dibilang demikian. Pas ini? Iya, pasti tepat. Jadi kalau ke utara terus itu nanti berpotongan dengan keraton, kemudian ke utara terus itu dengan Gunung Merapi. Sementara dari garis ini jika ke selatan terus ini dengan keraton Laut Kidul. Oke. Kemudian ini Om, bertahun-tahun setelah itu di sini masih sering digunakan untuk laku-laku spiritual atau ritual, atau mungkin yang dikenal dengan larungan atau labuan sesaji seperti itu. Sebenarnya makna dari itu bagi masyarakat Jogja sendiri dan bagi para pelaku-pelakunya itu apa sih Om sebenarnya? Iya, labuan ya, itu kan melabuh. Jadi sedekah bumi, Mas. Sedekah bumi di sini boleh dibilang sajian yang diberikan itu bentuk dari rasa syukur dan juga hormat dan juga ini ya,
bentuk seperti persembahan gitu, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebenarnya mesti diutamakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bentuk rasa syukur, sedekah bumi. Jadi apa yang sudah hadir ya, ataupun apa yang sudah menjadi produk dari bumi, dari tanah, itu bentuk-bentuknya kan ada sayuran, buah, kemudian ada bunga-bungaan, terus wangian, ada juga biasanya penyerta, misal kepala hewan tertentu gitu. Tapi di sini adalah sedekah mesti. Jadi apa yang sudah kita peroleh itu kita kembalikan dengan rasa syukur dan juga hormat gitu. Jadi makna hormat itu tidak menyembah, tapi hormat menghormati terhadap respect gitu ya. Iya, terhadap pencipta dan juga pemelihara. Kemudian ini Om, kita tarik lagi ke timeline yang paling baru. Kalau kita lihat di sekitar kan banyak nih masyarakat dari sekitar maupun dari tempat-tempat yang jauh. Ini kemudian pada berdatangan ke sini, membawa ubur rampe dan sebagainya, mengarah ke Parangkusumo seperti itu. Mungkin beberapa di antara mereka ini hendak dalam tanda kutip terhubung dengan sama entitas-entitas Ibu Ratu Pantai Selatan atau yang ada di sana seperti dulu Panembahan Senopati. Nah kalau yang ini maknanya seperti apa? Ya ini sebenarnya bentuk satu simbolis juga. Ketika orang datang ke sini tentunya banyak sekali hajat dan keinginan. Dari itu yang bersifat positif dan tentunya ada yang juga yang negatif. Yang positif ini tentunya orang-orang yang memiliki spiritual ataupun kemampuan-kemampuan secara metafisik dan juga secara supranatural. Itu akan bertemu dengan beliau, tapi hanya orang-orang tertentu tentunya mesti. Nah, yang negatif ini seolah-olah bertemu dengan beliau, tetapi itu bentuk yang menyerupakan. Beberapa kasus seperti orang dengan laku-laku ilmu tertentu atau juga pesugihan. Nah, satu tokoh yang terkenal itu adalah Nyi Blorong. Yang di sini juga ya? Ya, tapi Nyi Blorong ini sebenarnya seorang panglima yang positif mesti. Oh, masih satu naungan dengan kerajaan jadi kalau selatan. Tadi kita cerita tentang 28 abdikasi, salah satunya Nyi Blorong. Namun di beberapa film atau di beberapa kisah digambarkan Nyi Blorong ini sosok antagonis. Ini salah sebenarnya gitu. Pada dasarnya beliau ini seorang panglima perang yang memiliki tugas, salah satunya adalah menggoda iman manusia. Gitu. Anak buahnya nih yang sosoknya kadang ular, perempuan cantik separuh ular gitu. Nah, mereka yang datang sini tentunya dengan beberapa macam tujuan ini bertemunya juga dengan berbagai macam tujuan mesti. Jadi makna tirakat, semedi, labuhan, larung itu pun berbeda-beda. Karena ada beberapa orang yang syaratnya juga ke sini. Ada juga yang mereka membuang ilmu, membuang pusaka, membuang jimat atau membuang benda-benda dalam tubuhnya juga ke sini. Gitu. Karena dinetralisir di sini gitu ya. Karena makna di sini kan labuhan itu melabuh apa yang ada gitu, dilepaskan gitu. Dan menurut saya tempat ini juga memiliki satu energi untuk healing, recharge, dan juga tempat yang pas ketika akan menyerap energi alam semesta. Jadi kalau saya simpulkan ya, makna dari labuhan, sedekah bumi itu bentuk rasa terima kasih kita atau sedekah kita kepada Sang Pencipta. Jadi apa yang sudah diperoleh ini bentuk sedekah, tapi juga bentuk penghormatan terhadap para leluhur. Kami sendiri sudah mengalami dan pernah kejadian itu secara tiba-tiba itu di tengah lautan itu kelihatan dangkal karena kita sebagai nelayan belum pernah sama sekali kok di tengah lautan itu dangkal. Ternyata di tengah lautan itu ada sesosok hewan, entah itu hewan itu peliharaan Kanjeng Ratu atau gimana, yang jelas ikan yang besar. Kita sempat terhalang itu. Jadi kita mau jalan ke depan tidak bisa, ke belakang pun tidak bisa karena di sekitaran perahu itu ada ikan betul-betul besar. Jadi kita terapung di tengah ikan. Nah setelah kami turun dari perahu,
dan bilang, "Mbah, kami jangan diganggu karena kami mencarikan nafkah anak istri." Alhamdulillah, setelah kami pegang-pegang ikan tersebut turun terus menghilang. Entah ikan itu larinya ke tengah atau ke tepi, kurang tahu. Dan ikan-ikan yang sudah kami hadapi seperti itu, kami dulu-dulunya sebelum menjadi nelayan itu kami mengikuti jejak rescue, Mas. Jadi kami sendiri menjadi SAR Pantai Parangtritis khususnya, dan setelah kami amati, ikan itu tidak memangsa manusia. Ikan tersebut membantu manusia mendaratkan korban yang berada di tengah, membuat gelombang. Itulah ikan yang kami dapati waktu kami terapung sampai tengah. Lalu ini Om, bicara ini ya, hubungan antara manusia dengan alam. Yang kita bicarakan di sini adalah lautan seperti itu. Kadang nih di laut suka ada tanda-tanda. Kalau orang menyebut mungkin ada gejala alam atau bencana, cuman kadang orang Jawa menyebutnya, oh ini sedang duwe gawe dan sebagainya. Nah, ada nggak sih Om insight dari misalnya gempa bumi yang beberapa waktu lalu terjadi, kemudian gelombang tinggi, kemudian ya gejala-gejala alam yang kemudian ini menjadi pertanda atau menjadi sesuatu insight bagi orang-orang yang ada di sekitarnya? Iya, tentunya itu pertanda ya. Kalau kita bilang gempa bumi atau tsunami atau apa, itu kan bentuk dari alam semesta. Di sini tidak ada kemarahan, tetapi merestart ya, memulai sesuatu yang baru gitu. Karena memang kalau kita kaji secara keberadaan Indonesia ya, terutama tanah Jawa, itu memang terdiri dari banyak patahan atau lempeng bumi aktif, termasuk vulkanik di sini. Jadi ini memang satu sinyalemen yang kita harus paham dan kita harus bersahabat dengan kebencanaan ini, atau kita tahu mitigasinya seperti apa, Mas. Ini poin yang pertama. Yang kedua, laut ini kan muara dari semuanya. Ketika mata air itu muncul ya, bersumber di gunung, melalui sungai, pembuangan itu semuanya pasti ke laut. Baik fisik maupun metafisik. Sehingga kita juga harus paham betul apa yang boleh dan tidak boleh dibuang ke sungai, karena akan mencemari lautan. Karena lautan sendiri memberikan kehidupan kepada kita. Salah satunya ikan, misalkan tambang ataupun ini ya, termasuk airnya sendiri jadi garam. Iya, itu jadi potensi-potensi ini yang harus kita kendalikan. Kenapa? Karena ketika laut nanti rusak juga efeknya akan kepada kita. Ya. Ini yang poin kedua. Yang ketiga, ada tempat-tempat di bumi ini ya, yang di situ ada energi-energi besar secara metafisik. Salah satunya di laut. Dan laut ini juga menyimpan banyak kisah-kisah tertentu. Termasuk para leluhur kita dulu di sini. Seperti halnya bersemedi, bertirakat, bahkan entitas-entitas besar itu semuanya ada di situ, Mas. Boleh dibilang lautan ini kayak rumah kita, kampung halaman kita, tempat bermula segala sesuatu, sehingga kalau diukur bisa jadi kehidupan yang ada di darat dan di laut tua yang ada di laut termasuk itu. Makhluk-makhluknya ya. Baik yang kasat mata ataupun tak kasat mata. Berarti residual memori di laut juga banyak sekali ya. Iya, termasuk ya di muara ya. Dan tadi kita sebenarnya ada plan ya, ada rencana untuk kita coba menengah ya tadi ya. Iya. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan dan ini adalah sinyalemen juga dari alam semesta, akhirnya
kita urungkan. Iya. Kita cari satu tempat yang sekiranya enak untuk kita bahas. Iya, benar. Jangan memaksakan diri kalau sama Ya. alam. Iya. Alam nggak bisa dilawan, cuman kita bisa menyesuaikan diri, menyelaraskan diri dengan ritmenya kayak gitu. Ya, oke Mas Di. Oke. Kita tutup. Terima Kita kasih akhiri. untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan juga terima kasih untuk kru yang bertugas. Terima kasih juga untuk DUS Indonesia. Untuk teman-teman yang penggemar seni fotografi ataupun berkarya dalam bidang fotografi dan juga videografi, dapat memperoleh piranti-piranti canggih Ya. untuk seni fotografi hanya di DUS yang ada di seluruh Indonesia. Oke, kita pamitan. Ya, jangan lupa dukung, subscribe, tinggalkan di kolom Komentar komentar, yang baik, like jika kalian positif. suka, dan share sebanyak mungkin. Dan jangan lupa juga obrolan santai. Ya. Kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung. Salam rahayu.